Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan saya sendiri Rina Windrianti, Anissa Trimaulida, Devani Siti Warohmah, Umiyatun, Lailatul Faiza, dan Devi Yulia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem reservasi hotel dan manajemen kamar berbasis database relasional. Kita mulai dari latar belakang. Hotel membutuhkan sistem yang mampu mengelola data tamu, reservasi kamar, pembayaran, layanan tambahan, housekeeping, serta proses check-in dan check-out secara terstruktur. Pada proses manual, sering terjadi masalah seperti double booking kamar, kesalahan perhitungan tagihan, sulit mengetahui status kamar, data pembayaran tidak terorganisir. Karena itu, dibutuhkan sistem basis data relasional yang mampu menangani seluruh proses operasional hotel secara otomatis dan terintegrasi. Lalu kita lanjut ke rumusan masalahnya. Yang pertama, terjadinya double booking kamar pada proses reservasi. Kedua, kesalahan dalam perhitungan tagihan hotel. Ketiga, sulitnya memantau status ketersediaan kamar. Keempat, data pembayaran belum terkelola dengan baik. Dan yang kelima, belum adanya sistem terintegrasi untuk mengelola operasional hotel. Lalu ada tujuan sistem. Tujuan dibuatnya sistem ini yakni dengan tujuan sebagai berikut. 1. Mengelola data tamu hotel. 2. Mengelola data kamar dan tipe kamar. Ketiga, mengelola reservasi hotel. 4. Mengelola double booking. 5. Menghitung total tagihan otomatis. 6. Mengelola layanan tambahan. Ke-7. Mengelola housekeeping. Ke-8. Mengelola pembayaran hotel. Dan yang ke-9. Menampilkan status kamar secara real time. Lalu untuk aturan bisnis akan dilanjutkan oleh teman saya. Aturan bisnis ya, 1. Kamar tidak boleh dipesan pada tanggal yang bentrok. Yang kedua yaitu status kamar berupa otomatis, itu tersedia, dipesan, ditempati, dan dibersihkan. Untuk yang ketiga itu ada harga kamar dapat dipengaruhi oleh promo. Untuk yang keempat itu ada total tagihan berasal dari biaya kamar, layanan tambahan, denda keterlambatan, check out terlambat menghasilkan denda. Kemudian yang kelima itu ada pembayaran harus dicatat sebelum reservasi selesai. Untuk yang selanjutnya ada housekeeping yang hanya dapat membersihkan kamar kosong. Untuk yang ketujuh itu ada promo memiliki masa berlaku tertentu. Untuk yang selanjutnya itu ada aturan bisnis utama. Untuk aturan bisnis utama itu kamar tidak boleh dipesan pada tanggal yang bentrok. Status kamar berubah otomatis jika sudah terisi, itu bakalan di statusnya itu ditempati, dan jika ada yang kosong itu bakalan tersedia dan juga bisa dipesan dan dibersihkan. Untuk kemudian ada di harga kamar dapat dipengaruhi oleh promo. Terus ada yang selanjutnya ada di total tagihan, itu berasal dari kamar, layanan, dan denda. Untuk selanjutnya ada check out terlambat menghasilkan denda. Terus daftar tabelnya itu ada tamu, tipe kamar, reservasi, detail reservasi, layanan, penggunaan layanan, metode pelayanan, pembayaran, housekeeping, pegawai, promo, check-in, dan check-out. Untuk relasi antar tabel kemudian bakalan dilanjutkan sama teman saya. Ya, untuk relasi antara tabel yaitu ada nomor, tabel anak, foreign key, tabel induk, dan primary care. Yang pertama itu kamar, ada ID tipe kamar, ID tipe. Untuk yang kedua reservasi, ada ID tamu, ID tamu. Untuk yang ketiga reservasi, ID promo, ID promo. Untuk yang keempat yaitu detail reservasi, ada ID reservasi, dan ID reservasi. Untuk yang kelima ada detail reservasi, ada ID kamar, ID kamar. Yang keenam penggunaan layanan, ada ID reservasi, ID reservasi. Untuk yang ketujuh penggunaan layanan, ada ID layanan, ID layanan. Untuk yang kedelapan ada pembayaran, ada ID reservasi, dan ID reservasi. Untuk yang kesembilan pembayaran, ada ID metode pembayaran, dan ID metode. Yang ke-10 ada check-in yaitu ID reservasi, dan ID reservasi. Yang ke-11 ada check-in, ada ID pegawai, ID pegawai. Untuk yang ke-12 check-out, ID reservasi, dan ID reservasi. Yang ke-13 ada check-out, ID pegawai, ID pegawai. Yang ke-14 ada housekeeping,
ada ID kamar, dan ID kamar. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penjelasan ERD Sistem Reservasi Hotel. Gambaran umum ERD ini menggambarkan struktur database untuk sistem manajemen hotel yang mencakup proses pengelolaan kamar, data tamu, reservasi, check-in dan check-out, pembayaran, layanan tambahan hotel, housekeeping, pengelolaan promo, data pegawai. Tujuan ERD ini adalah memastikan seluruh data hotel saling terhubung sehingga proses operasional dapat berjalan dengan baik. Entitas dan fungsional. Tipe kamar menyimpan kategori kamar yang tersedia. Relasi satu tipe kamar dapat memiliki banyak kamar. Contoh tipe Deluxe memiliki kamar 101, 102, dan 103. Kamar menyimpan data kamar hotel. Relasi setiap kamar berasal dari satu tipe kamar. Kamar dapat dipesan melalui detail reservasi. Kamar juga diperiksa oleh housekeeping. Tamu menyimpan informasi pelanggan hotel. Relasi satu tamu dapat melakukan banyak reservasi. Terus promo menyimpan informasi promo hotel. Relasi promo dapat digunakan pada reservasi tertentu. Reservasi merupakan pusat transaksi pemesanan kamar. Relasi dibuat oleh tamu dapat menggunakan promo, memiliki detail reservasi, terhubung dengan pembayaran, terhubung dengan check-in dan check-out. Detail reservasi menghubungkan reservasi dengan kamar yang dipesan. Relasi satu reservasi dapat memiliki beberapa detail reservasi. Setiap detail reservasi mengacu pada satu kamar. Layanan menyimpan layanan tambahan hotel. Penggunaan layanan mencatat layanan yang digunakan. Relasi menghubungkan reservasi dengan layanan. Metode pembayaran menyimpan jenis pembayaran. Pembayaran mencatat transaksi pembayaran. Relasi satu pembayaran terkait dengan satu reservasi menggunakan satu metode pembayaran. Pegawai menyimpan data karyawan hotel. Relasi pegawai melayani proses check-in dan check-out. Check-in mencatat kedatangan tamu. Relasi dilayani oleh pegawai. Check-out mencatat kepulangan tamu. Relasi dilayanan oleh pegawai. Housekeeping mencatat kegiatan kebersihan kamar. Relasi satu kamar dapat memiliki banyak riwayat housekeeping dikerjakan oleh pegawai. Relasi penting. Tabel kamar memiliki relasi dengan tabel tipe kamar melalui atribut ID tipe. Relasi ini digunakan untuk menentukan jenis kamar yang dimiliki setiap kamar. 2. Tabel reservasi memiliki relasi dengan tabel tamu melalui atribut ID tamu dan tabel promo melalui atribut ID promo. Relasi ini digunakan untuk mencatat data tamu yang melakukan reservasi dan promo yang digunakan. 3. Tabel penggunaan layanan. Relasi dengan tabel reservasi dan layanan. Relasi ini digunakan untuk mencatat layanan tambahan yang digunakan oleh tamu selama menginap. 4. Tabel detail reservasi berelasi dengan tabel reservasi dan tabel kamar. Relasi ini digunakan untuk mencatat kamar yang dipesan dalam satu reservasi. 5. Tabel pembayaran berelasi dengan tabel reservasi dan metode pembayaran. Relasi ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran beserta metode yang digunakan. 6. Tabel check-in berelasi dengan tabel reservasi dan pegawai. Relasi ini digunakan untuk mencatat proses check-in yang dilakukan oleh pegawai hotel. 7. Tabel check-out berelasi dengan tabel reservasi dan pegawai. Relasi ini digunakan untuk mencatat proses check-out serta denda apabila ada keterlambatan. 8. Tabel housekeeping berelasi dengan tabel kamar. Relasi ini digunakan untuk mencatat aktivitas pembersihan kamar oleh petugas housekeeping. Normalisasi. 1. Normalizer form. Kolom atau layanan laundry breakfast berisi lebih dari satu nilai. Ini disebut UNH, Normalizer form. 2. First normal form. Tidak ada layanan nilai ganda dalam satu kolom, namun masih terjadi pengulangan data tamu dan kamar. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya ada fitur basis data lanjut. Ada trigger. Trigger dijalankan secara otomatis setelah data check-in ditambahkan. Sistem akan mencari data
reservasi yang sesuai dengan ID reservasi. Status reservasi akan diubah menjadi check-in. Tujuannya agar status reservasi selalu sesuai dengan aktivitas tamu tanpa perlu update manual. Ini ada contohnya, ada delimiter, create trigger check-in. After insert on check-in for each row, begin update reservasi, set status reservasi sama dengan check-in, where ID reservasi sama dengan new ID reservasi. Selanjutnya ada cek status reservasi sebelum check-in. Di sini ada ID reservasi, ID tamu, tanggal reservasi, check-in rencana, check-out rencana, status reservasi, dan total tagihan. Tambah data check-in, ada insert into check-in, ID reservasi, waktu check-in, ID pegawai. Ada value now, hasil pengujian booking menjadi check-in. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur tampil reservasi digunakan untuk menampilkan data reservasi berdasarkan ID reservasi yang dimasukkan. Parameter PID reservasi bertipe integer dan berfungsi sebagai input pencarian. Prosedur akan mengambil seluruh data dari tabel reservasi yang memiliki ID sesuai dengan parameter yang diberikan. Tujuan prosedur ini adalah mempermudah pencarian data reservasi tanpa harus menuliskan query select berulang kali. Selanjutnya ada pengujian storage prosedur. Ada call tampil reservasi. Hasil pengujian storage prosedur ada ID reservasi, ID tamu, tanggal reservasi, check-in rencana, check-out rencana, status reservasi, dan total tagihan, dan ID promo. Storage prosedur tampil reservasi berhasil dijalankan dan mampu menampilkan data reservasi sesuai ID yang diminta dengan lebih cepat dan efisien. Selanjutnya akan lanjut teman saya. Pada slide ini saya akan menjelaskan fitur basis data lanjutan berupa penguatan fungsi. Fungsi ini dibuat untuk menghitung lama menginap tamu secara otomatis berdasarkan tanggal check-in dan tanggal check-out. Fungsi menerima dua parameter, yaitu tanggal check-in dan tanggal check-out, yang keduanya bertipe data atau dat. Di dalam fungsi digunakan data div dalam kurung, yaitu fungsi bawaan MySQL yang digunakan untuk menghitung selisih hari antara dua tanggal. Nilai yang dikembalikan oleh fungsi ini berupa bilangan bulat atau integer yang menunjukkan jumlah hari tamu menginap. Selanjutnya, pengujian dilakukan dengan memasukkan tanggal check-in 10 Juni 2026 dan tanggal check-out 12 Juni 2026 menggunakan perintah SQL yang terlihat pada bagian atas slide. Fungsi kemudian memproses kedua tanggal tersebut menggunakan fungsi detektif dalam kurung untuk menghitung selisih harinya. Hasil yang diperoleh adalah 2 yang ditampilkan pada kolom lama menginap. Artinya, tamu menginap selama 2 hari sesuai dengan selisih antara tanggal check-out dan tanggal check-in dan tanggal check-out yang diberikan. Dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa function hitung lama menginap telah berjalan dengan baik dan menghasilkan perhitungan yang akurat sesuai kebutuhan sistem. View basis data lanjutan yaitu data VW data reservasi dibuat untuk menampilkan data reservasi dalam bentuk tabel virtual. View mengambil beberapa informasi penting dari tabel reservasi seperti ID reservasi, ID tamu, tanggal reservasi, jadwal check-in dan jadwal check-out, status reservasi serta total tagihan. Dengan menggunakan View, pengguna tidak perlu menuliskan query select yang berulang kali. View membantu menyederhanakan akses dan penyajian data reservasi. Selanjutnya yaitu pengujian dilakukan dengan menjalankan perintah select bintang from VW garis bawah data reservasi. Untuk menampilkan seluruh data yang terdapat pada view tersebut, hasil yang ditampilkan menunjukkan informasi reservasi yang sudah digabung dan disusun dalam satu tampil seperti ID tamu, tanggal reservasi, tanggal check-in, tanggal check-out, status reservasi, serta total tagihan. Dalam adanya view ini, pengguna tidak perlu lagi menggunakan query yang kompleks atau menggabungkan beberapa tabel secara manual.
karena data yang dibutuhkan sudah tersedia dalam satu tampilan. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa View berhasil menampilkan data reservasi dengan benar dan dapat digunakan untuk mempermudah proses pelaporan maupun pengolahan data. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.